Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anda luar biasa. Amin. Pagi hari yang diberkati, biarlah kita masuk dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, di pelatarannya yang kudus, dengan mengucap syukur, oleh karena pagi-pagi hari, embun-embun berkat-berkat Tuhan, mengalir, melimpah di dalam kehidupan kita. Hari kemarin yang sudah berlalu saya merasakan, wow, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Ada hal-hal yang saya lalui, ada hal-hal yang saya alami yang membuat saya ternyata rencana Tuhan itu ya dan amin. Sungguh indah, tak terselami, dan anyway, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Amin, saudara. Bagaimana dengan hari-hari yang Anda lalui sepanjang hari ini? Setiap hari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hidup kita menjadi jauh lebih baik. Amin. Karena setiap kali kita makan makanan rohani yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebelum kita menikmati 5 pasal pada hari ini, firman Tuhan yang luar biasa, dari 1 Raja-Raja 15 hingga 1 Raja-Raja yang ke-19, mari sebelumnya kita bawa hidup kita di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bawa segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kami duduk diam, tinggal di bawah kaki Tuhan, kami merasakan bahwa kami dapat bertumbuh dalam iman. Bukan sekedar kami mengetahui hal-hal yang baik tentang Tuhan, tetapi kami belajar untuk menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kami mau mengangkat sembah syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Thank you Jesus. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lalu besertaku. Amin, Yesus. Setiap hari, setiap waktu, Engkau yang selalu perhatikan. Kau perhatikanku. Amin. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Engkau Tuhan mengangkatku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Mari kita bersyukur saudara yang diberkati. Kunaikan syukurku Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukurku buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengangkat syukur kami, hadirat-Mu sungguh nyata, sungguh kuat bagi kami di tempat ini. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik.
Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Makasih. Sekali lagi, saudara, Shalom, sahabat GSSC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini kita siap untuk makan firman Tuhan. Setiap hari makan firman Tuhan, bagaimana saudara? Anda dikuatkan, Anda diberkati. Jangan lalai baca firman ya saudara. Bisa nggak satu hari kita nggak makan firman? Bisa nggak satu hari kita nggak makan makanan jasmani? Kalau kita puasa bisa. Kalau kita puasa kita fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita secara biasa-biasa itu kita nggak akan kuat. Makanya saudara, mungkin setiap hari kita mendapatkan, oh saya sudah ngerti firman Tuhan ini, saya sudah tahu firman Tuhan ini. Jangan lalai untuk membaca merenungkan firman. Amin. Karena setiap kali makan, kita nggak tahu ternyata kita dikuatkan. Saudara ingat nggak makan minggu lalu makan makanan jasmani itu makan apa minggu lalu? Mungkin nggak ingat ya. Tapi pastinya mungkin nasi, ikan apa lupa. Tapi Anda ada hari ini karena Anda makan kemarin. Anda hari ini karena minggu lalu Anda makan. Anda ada hari ini karena mungkin bulan lalu Anda makan. Tapi kalau Anda tidak makan, mungkin hari ini engkau nggak ada. Itu sebabnya jangan mati rohani. Amin, saudara. Jangan mati rohani. Terus belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, pagi hari ini saudara kita akan belajar merenungkan 5 pasal seperti biasa, 5 pasal per hari. Tapi tidak ada yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Kecuali kau menganggap bahwa Tuhan itu enggak penting. Tetapi ketika Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan itu berkuasa untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Oleh sebab itu, terimalah dengan lembut, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, hampir setiap hari orang mengalami godaan, ujian, pencobaan, tantangan untuk gak setia dengan Tuhan. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap detik, iblis menunggu saat yang baik untuk menggoda seseorang untuk semakin hari tidak setia. Kau udah ada masuk di golongan mana, saudara? Pagi hari bangunnya lambat, suka saya sudah baca firman kemarin, hari ini nggak usah libur, holiday. Karena bisa holiday makan? Nggak mungkin. Setiap hari pasti lapar. Setiap hari pengen makan. Setiap hari pengen makan ini, makan ini, makan itu. Seleranya berubah-ubah. Makanannya diganti-ganti supaya selera. Demikian juga firman Tuhan, saudara. Kalau engkau nggak selera, ganti menunya. Jadi menunya semakin menarik. Nah, saudara yang diberkati, mungkin hari ini saya membagikan firman Tuhan kurang menarik. Tetapi saudara, makanan rohani itu, biarlah engkau terus dikuatkan oleh makanan rohani. Amin. Pagi hari ini saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat pasal 15 hingga pasal yang ke-19 saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 15 hingga pasal yang ke-19. Sekali lagi jangan bosan. Beberapa hal yang sangat penting dari 1 Raja-Raja 15 hingga 19 saya harus membacakan bahwa ada nabi-nabi yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan Israel dan Yehuda yang selalu gontok-gontokan. Nah, perjalanan Israel dari Yerobeam dan Rehabeam, Israel utara yaitu Israel dan Israel selatan yaitu Yehuda itu selalu gontok-gontokan. Itu peperangan terus, bersaing terus, gak rukun terus. Jadi kursi panas ya saudara. Seolah-olah mereka itu saling mendahului satu dengan yang lain, berebutan, ingin menjadi yang terhebat. Dan saudara, beberapa raja yang bangkit setelah Rehabeam dan Yerobeam. Di antaranya Raja Yehuda itu ada Raja Abiam. Raja Abiam itu keturunan dari Rehabeam. Lalu ada Raja Asa, keturunan dari Abiam. Itu Yehuda, saudara. Jadi Abiam setelah
Rehabeam, ada Abiam, ada Raja Asa. Saudara-saudara boleh baca. Kenapa saya suka sekali mencatat di background saya Alkitab Firman Tuhan? Sebab kita merenungkan 5 pasal. Jadi hal-hal yang penting sebagai garis besar itu saya tayangkan lewat tulisan. Jangan bosan ya saudara. Engkau bilang, banyak sekali tulisan. Ibu Priscilla ini kalau membuat renungan kok banyak sekali tulisan. Ya memang saya renungannya bukan renungan biasa ya. Bukan renungan 5 menit setelah itu selesai. Enggak, tapi ini perenungan 5 pasal yang kita jabarkan. Jadi banyak tulisannya. Jangan bosan ya saudara. Jadi raja setelah Rehabeam itu ada Raja Abiam. Setelah Raja Abiam itu ada Raja Asa. Itu keturunan dari suku Raja Yehuda. Setelah Raja Asa itu ada raja-raja yang lain. Tapi untuk Raja Israel itu beberapa raja setelah itu banyak, cukup banyak ya. Raja Abiam, Raja Asa, setelah Raja Asa ada raja yang lain lagi. Kalau keturunan Israel, ini Yerobeam pada dasarnya dia bukan anak keturunan raja. Dia adalah pegawai istana yang diangkat Salomo. Dia ada di sana sebagai keturunan Efraim kalau nggak salah. Raja Yerobeam itu melahirkan keturunan. Itu Nadab, itu anaknya langsung. Nadab itu menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Raja Asa, Raja Yehuda. Nah selanjutnya ada Baesa. Baesa itu bukan keturunan dari Yerobeam. Baesa itu adalah dari kaum Isakar yang mereka saling berebut kekuasaan. Orang-orang Israel itu bukan dari golongan-golongan raja, tetapi mereka ketika mereka mendapat peluang, mereka menjatuhkan raja yang ada, lalu mereka masuk kemudian menjadi raja. Nah, satu orang raja itu adalah Baesa bin Ahia dari kaum Isakar. Mereka mengadakan persepakatan melawan Nadab. Kemudian Baesa membunuh Nadab anak Yerobeam pada tahun ketiga zaman Asa. Dan selanjutnya antara Baesa Raja Israel ini dengan Raja Yehuda kemudian terjadi peperangan. Baesa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Raja Yehuda. Setelah Baesa ada Raja Ela. Raja Ela dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda. Jadi Raja Yehuda itu mereka lebih lama memerintah. Sementara Raja di Israel itu bangkit yang satu, dia bunuh yang satu, dia bangkit lagi yang satu. Setelah Baesa dari kaum Isakar yang membunuh anak Yerobeam, muncul juga seorang raja bernama Ela, yaitu anak Baesa. Ini keturunan dari Baesa, anaknya sendiri menjadi raja. Nah, Baesa ini menjadi raja di Israel di Tirsa hanya 2 tahun. Setelah dia 2 tahun memerintah, ada seseorang yang bangkit, pegawai istana, yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta. Dia juga bersepakat sama seperti Baesa. Istilahnya tabur tua ya. Baesa bersepakat membunuh Nadab, anak Yerobeam. Ela anak Baesa juga atas kesepakatan dari pegawai yaitu panglima atas setengah dari pasukan kereta Zimri, dia bersepakat melawan juga si Ela. Ketika ia minum sampai mabuk di Tirsa di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri. Zimri sang pegawainya ini membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda. Jadi cepat sekali perputaran kerajaan di Israel karena mereka dikit-dikit membunuh orangnya. Jadi karena mereka bukan keturunan raja, jadi keinginan untuk berkuasa itu lahir di hati siapa saja. Dari panglima-panglima yang ada, mereka bersepakat membunuh raja yang ada sekarang. Jadi itu tidak beraturan. Dari segala suku, bangsa Israel itu memerintah sebagai raja. Beda halnya dengan Yehuda. Yehuda itu, Abiam itu raja keturunan dari Rehabeam, cucu Salomo. Nah, Abiam ini selama hidupnya dia dipenuhi dengan dosa, sama seperti Rehabeam. Ia tidak sepenuh hati berpaut dengan Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Sementara anak dari Abiam, Asa. Nah, ini seseorang yang berlaku benar. Asa Raja Yehuda melakukan apa yang benar. Kita balik lagi ke pasal 15-nya. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu. Saudara tahu kalau pelacuran bakti artinya pelacuran itu secara kolosal. Pelacuran itu kebaktian dalam bentuk
sedikit banyak itu tentang penyembahan berhala. Jadi itu banyak orang melakukan pelacuran bakti, itu dihancurkan, dibasmi oleh raja yang luar biasa ini. Raja Asa seorang yang tegas. Raja Asa ini seorang yang takut akan Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan, dan dia mengikuti jejak dari kakeknya, moyangnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti di negeri itu dan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya, yaitu Rehabeam dan Abiam. Segala berhala yang juga pernah dibuat Salomo itu dihancurkan, dijauhkan. Yang lebih luar biasa lagi, Raja Asa atau Raja Yehuda itu dia memecat Maaka, neneknya. Neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Jadi pada umumnya keturunan Yehuda itu ada beberapa yang mencintai Tuhan. Sekalipun ada juga banyak yang tidak berpaut kepada Tuhan dan memang betul-betul jatuh dalam penyembahan berhala. Pada zaman pemerintahan Raja Asa dan Raja Abiam, dari dua raja ini sudah beberapa raja Israel yang bergantian. Yang pertama Nadab, baru Baesa, baru Ela, kemudian ada Zimri. Nah, Zimri ini pada waktu dia menjadi raja, Zimri pegawai istana dari Ela. Pada waktu dia menjadi raja, segera sesudah itu dia duduk di atasnya, ia bunuh seluruh keluarga Baesa, yaitu Ela dan ayah dan keluarganya semua. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkan hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Jadi memang sudah dinubuatkan keluarga Baesa itu akan dimusnahkan. Nah, Zimri sang pegawai ini yang itu panglima dari setengah pasukan kereta itu kemudian juga istilahnya dikudeta ya. Rakyat yang berkemah yang mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan, Zimri telah membunuh raja. Pada hari itu juga, ya saudara, pada hari itu juga di tempat perkemahan, jadi bukan dengan waktu yang panjang Zimri memerintah, pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara menjadi raja atas Israel. Wah, jadi pertempuran sungguh luar biasa ya di kalangan raja-raja Israel. Semua merasa pantas untuk menjadi raja. Ketika raja menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel, kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton. Mereka mengepung Tirsa. Tahun ke-31 zaman Asa ya, jadi baru 2 raja pengganti dari Rehabeam ini yang bergantian di Israel sudah 1, 2, 3, 4, 5, saudara. Sudah 5 bergantian. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton. Mereka mengepung Tirsa, tempat di mana istana raja ada. Dalam tahun ke-31, zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. 12 tahun lamanya dia memerintah, di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Nah, Omri ini dialah yang membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Jadi tidak mahal, saudara. Gunung Samaria yang terkenal sebagai tempat orang Israel itu banyak juga mengadakan penyembahan berhala, dan orang-orang Samaria pada akhirnya dikenal tidak bergaul dengan bangsa Yehuda. Nah, Omri inilah yang membuat tempat yang bernama Samaria. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan dia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Wow. Jadi raja tapi tidak berkenan kepada Tuhan dan mengajak rakyatnya itu melakukan kejahatan, saudara. Setelah Omri apa yang terjadi, saudara? Setelah Omri apa yang terjadi, saudara? Ada seorang raja yang sangat besar, sangat berpengaruh di Israel. Berpengaruh dalam hal apanya? Dia berpengaruh dalam hal kejahatannya. Dia adalah seorang raja yang menikahi Isabel. Siapakah namanya? Ya, 100 saudara. Dialah Ahab.
Ahab ini ketika Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Omri ini dikuburkan di Samaria, di tanah yang dia beli tadi di tanah yang dia beli tadi dengan 2 talenta perak, saudara. Omri mendapat perhentian, dikuburkan di Samaria. Nah, siapakah anak Omri? Anak Omri adalah Ahab, ya, Raja Ahab. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel pada tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab dan Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pemerintahan bangsa Israel itu sudah ada berapa? Nadab, pertama hitung dari Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Simri, Omri, dan juga Ahab. Sudah 7 raja. Pada saat sudah 7 raja berganti-ganti, di Israel itu ada Rehabeam, Abiam, Asa. Jadi 3 orang raja. Kelihatan ya di sini, jadi kerajaan Yehuda jauh lebih settle daripada kerajaan Israel. Karena kerajaan Israel itu siapa aja yang pengen, siapa aja yang mau, biasanya panglima-panglima dari kerajaan Israel itu sendiri yang mengkudeta. Kemudian terjadilah pemerintahan yang secara sepihak mengangkat diri mereka. Nah, salah satu Simri yang dipunahkan oleh Omri, yang dipunahkan oleh Omri karena Omri ini diangkat oleh seluruh Israel. Seluruh Israel mengangkat Omri dan Omri itu punya anak, anaknya Ahab. Ahab ini yang istrinya adalah Isabel, dikenal sebagai ratu yang jahat. Nah, ketika Ahab memerintah, disinilah kisah kita akan dimulai pada hari ini. Amin. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia dari Tisbe. Dia seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang luar biasa, dan di dalam diri Elia berbagai-bagai mujizat dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia itu dalam bahasa Inggris itu Elijah atau Elias. Dia seorang nabi di kerajaan Israel Utara. Waktu pemerintahan Raja Ahab, Asia, dan Yoram itu sekitar 9 sebelum Masehi. Menurut kitab Raja-Raja dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen, Elia juga dicatat dalam Perjanjian Baru, dicatat juga di dalam Al-Quran. Di Al-Quran dihormati bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, dia berasal dari Tisbe, Gilead. Ya, kalau di dalam agama Islam, Elia itu disebut Ilyas. Dia seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Dia seorang yang dipelihara Tuhan, di Sungai Kerit diberi makan oleh burung gagak, dan malaikat juga memberikan dia roti dan juga kendi, air minum di kendi pada waktu dia melarikan diri dari Raja Ahab. Elia seorang yang luar biasa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki zaman pemerintahan Raja Ahab, dia memiliki 450 nabi Baal. Bukan cuma 450 nabi Baal, saudara. Tetapi dia juga memiliki nabi-nabi Asyera 400. Nabi-nabi ini yang kemudian berhadapan dengan Nabi Elia. Dan Nabi Elia ini dikenal sebagai seorang nabi yang powerful. Kita sudah punya nabi-nabi powerful sebelumnya ya. Ada Samuel, itu sangat powerful. Nabi sebelum ini. Lalu setelah Samuel, ada nabi-nabi juga yang lain yang begitu powerful. Salah satunya Nabi Nathan yang ada pada zaman pemerintahannya Raja Daud. Sampai kepada Salomo masih Nabi Nathan berperan. Tapi setelah Israel bergonta-ganti sekitar 6 sampai 7 raja, 6 sampai 7 raja, ada seorang nabi yang luar biasa yang dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah Elia, dan pagi hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang Nabi Elia. Elia, doa orang benar sangat besar kuasanya. Who is Elia? Dia seorang dari Tisbe, dia seorang hamba Tuhan
dan dia berperkara dengan para nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, dan dia melakukan kegagahan yang luar biasa, dan dia memiliki begitu banyak hal yang dia lakukan, membuat banyak mujizat di kalangan bangsa Israel. Elia adalah seorang yang dipilih Tuhan. Perkataan Elia itu sangat powerful, sangat berkuasa. Tidak dijelaskan bagaimana dia terpanggil, tapi dia ada pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Dan Elia dikenal sebagai seorang yang sangat besar kuasa doanya, saudara. Jadi mari kita lihat apa yang membuat Elia menjadi begitu powerfulnya dia dalam berdoa. Sekali lagi saudara, setiap kali saya mengajarkan firman Tuhan, apalagi berkaitan dengan doa, doa yang kita utamakan kalau itu kehendak Tuhan, itu Tuhan menjawabnya sangat luar biasa. Sama seperti halnya Salomo ketika dia berhadapan dengan Tuhan, 2 kali dia berhadapan dengan Tuhan. 2 kali di dalam permintaannya Tuhan memberikan jawaban doa yang sangat berkenan di hatinya, oleh karena Salomo meminta hikmat untuk menghakimi orang Israel. Segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, doa itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan, kenalilah kehendaknya. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kenalilah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam berdoa. Kalau kita mau berdoa untuk permintaan dan kebutuhan, taruh jauh-jauh kebutuhan pribadi kita. Tetapi utamakan di depan yang terutama dan yang paling atas, yaitu prioritas doa untuk mendoakan jemaat Tuhan yang dikasihi, karena dia adalah permatanya Tuhan. Kalau saudara-saudara mau punya permintaan, hari ini bersyafaatlah untuk jiwa-jiwa. Itulah doa yang paling berkenan dan paling powerful di dunia ini. Sebagaimana Elia, kenapa dia sangat powerful? Karena di hatinya adalah kehendak Tuhan. Di hatinya adalah memikirkan apa yang Tuhan mau. Dan setiap orang yang memikirkan apa yang Tuhan mau, dia tidak akan gagal. Karena saudara, yang pertama doanya dijawab. Yang kedua saudara, pemeliharaan Tuhan sempurna. Dalam kehidupan Elia kita melihat dia dipelihara Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang belajar untuk memprioritaskan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Jadi jangan tanya lagi, kenapa Tuhan gak menjawab doaku? Mungkin Yakobus berkata, mungkin doa yang kau naikkan itu karena oleh keinginan hawa nafsumu sendiri. Itu sebabnya engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan. Jadi saudara-saudara, ada beberapa jawaban Tuhan. Yang pertama, jawaban Tuhan adalah ya, yes. Sama seperti Salomo tidak membutuhkan waktu yang panjang ketika dia berdoa, Tuhan langsung memberikan. Bahkan dia katakan, apa yang enggak kau minta pun daripadaku, kekayaan, kehormatan, kejayaan aku berikan kepadamu, asal engkau setia. Dan yang kedua, jawaban yang berkata, wait, tunggu. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Itu jawaban yang kedua, waiting, tunggu, ada proses. Segala sesuatu ada proses. Sama seperti ketika Tuhan menjawab doa dari Israel ketika mereka berseru-berseru kepada Tuhan, ketika mereka ada di perbudak di Mesir, ada waktunya Tuhan menolong mereka sampai Musa diproses, sampai Musa matang, lalu kemudian Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Dan waktu wait itu ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, itu ada selang waktu mereka bergumul masuk di padang gurun sebelum mereka menerima jawaban. Dan jawaban yang ketiga dari doa itu adalah no. Saudara, no dalam arti jawaban itu tidak. Engkau sia-sia berdoa kalau jawabannya itu tidak. Karena yang kau minta itu adalah untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu. Itu pasti jawabannya enggak, saudara. Tapi ada juga Tuhan menjawab iya. Ketika dia tahu itu enggak sesuai dengan maumu. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika mereka meminta daging, walaupun Tuhan sebenarnya tidak pengen menjawabnya, tapi dia jawab juga, yaitu waktu Tuhan memberikan burung puyuh. Waktu Tuhan memberikan burung puyuh, waktu itu dalam keadaan Tuhan marah. Kamu meminta itu untuk hawa nafsumu, tapi Tuhan berikan. Dan apa yang terjadi, mereka mati di padang gurun. Saudara, hati-hati dengan permintaanmu. Kenalilah Tuhan yang engkau sembah. Kalau engkau berdoa, kenalilah motivasimu. Kenalilah isi hatimu. Siapa engkau di dalam Tuhan? Saya berdoa, saya percaya dan saya berharap
makin hari kita makin dewasa dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya setiap hari makan makanan rohani. Hari ini firman Tuhan saya berikan tema Elia, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena Elia seorang pendoa yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Back to 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ahab adalah keturunan dari Omri. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa dari kakek moyangnya, yaitu Yerobeam bin Nebat. Bukan kakek moyangnya ya, karena mereka sudah beberapa kali terputus, mereka berganti-ganti raja. Tetapi keturunan dari raja-raja yang sebelumnya, yaitu Raja Yerobeam bin Nebat. Raja pertama yang terpisah Israel Utara dan Israel Selatan. Ia mengambil pula, si Ahab ini mengambil pula Izebel, anak Etbal, raja orang Sidon itu menjadi istrinya, anak raja. Ia pergi beribadah kepada Baal, sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dia juga membuat patung Asyera. Jadi mereka ada Nabi Baal, ada juga Nabi Asyera. Ahab melakukan bertindak demikian, ia menimbulkan sakit hati Tuhan karena Tuhan tidak bisa diduakan dengan penyembahan berhala. Dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya, Ahab yang paling menyakiti hati Tuhan. Apalagi couple-nya, saudara ya. Pasangannya ini Isabel. Makanya saudara, hati-hati di dalam memilih pasangan. Ada pasangan yang betul-betul kita sayangi, kita cintai, tapi dia nggak membuat kita dekat dengan Tuhan. Justru pilihan kita makin menjauhkan kita dari Tuhan. Hidup itu bukan sekedar cinta ya saudara. Hidup bukan itu sekedar makan itu cinta. Tapi pasangan yang kita pilih itu akan menentukan kita itu semakin teguh berpegang kepada Tuhan atau semakin membuat kita menjauh daripada Tuhan. Pasangan yang kita idam-idamkan ternyata dia itu pikirannya itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita pilih pasangan itu, akhirnya condonglah hati kita kepada pasangan kita. Condonglah hati kita untuk menjauh daripada Tuhan. Saudara, engkau punya istri hanya sebatas di dunia ini. Tapi kalau engkau punya Tuhan untuk selama-lamanya. Singkat cerita, saudara, kita mengenal seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Di pasal 17 ayat 1. Lalu ada seorang bernama Elia berkata, dia dari Tisbe Gilead, berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi awal mula kenapa Israel itu tidak turun hujan, tidak turun embun, tidak bersentuhan air dari langit yang tercurah di tanah oleh karena perkataan dari Elia ini. Karena dia marah, dia bangkit, dan dia katakan gak akan ada lagi embun, gak akan ada lagi hujan di tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergi dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sebab pada waktu itu, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan akan dikejar-kejar dan dibunuh. Karena yang berkuasa pada waktu itu menyembah Baal dan patung Asyera, yaitu Ahab. Tuhan katakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, hebat ya saudara. Ini merupakan sebuah gandengan yang luar biasa. Seorang yang mengerti kehendak Tuhan, yang berdoa untuk kehendak Tuhan, dia pasti ada di dalam providensia Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Providensia Tuhan itu langsung dari sorga. Burung-burung gagak itu yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan dia di sana. Lalu Elia pergi dan melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Jadi saudara, burung gagak ini nggak membawa buah, tapi roti. Entah dari mana mereka membuatnya, entah dari mana mereka mendapatkannya. Burung-burung gagak ini bawa roti dan daging. Ya, bukan cuma sekedar air minum, tapi roti dan daging. Saudara, I wanna say, penyertaanmu sempurna, amin. Rancangan Tuhan penuh damai bagi orang-orang yang tahu betul kemana dia harus hidup. Tahu betul tujuannya Tuhan. Tahu betul bagaimana dia harus berharap kepada Tuhan. Burung gagak, dia sediakan kok untuk mengirimkan roti dan daging kepadanya. Sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab tiada turun di negeri itu. Di saat orang Israel tidak mendapatkan air, justru Elia mendapatkan air
roti dan daging yang dikirim dari surga. Amin. Ini yang saya mau katakan. Di saat pandemi terjadi, ada banyak perusahaan-perusahaan tutup, ada banyak perusahaan-perusahaan tidak terpelihara, tetapi anak Tuhan, saya percaya dipelihara oleh Tuhan. Di saat situasi pandemik, di saat suatu situasi kering, tapi engkau dicukupkan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin tidak berlimpah, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Dan satu hal, jaga kesetiaan kita dengan Tuhan. Pada pasal yang ke-7 ayat 7 hingga 24, dikatakan Elia ketemu dengan seorang janda di Sarfat. Atas perintah Tuhan, Tuhan bilang pergi ke sana, nanti ada seorang janda, dia akan melayani engkau di sana, memberikan engkau makan. Lalu singkat cerita, dia ketemu dengan seorang perempuan yang hanya punya segenggam tepung dan minyak untuk dia buat roti, kemudian setelah itu dia akan mati. Tapi apa yang terjadi ketika Elia datang ke sana, Elia katakan, buatlah roti itu dahulu untukku. Ini hanya cukup untuk saya dengan anak saya. Lalu dia bilang, buatlah untukku. Lalu dengan iman, karena bagi mereka orang Israel pada waktu itu melayani hamba Tuhan itu seperti melayani Tuhan, seperti melayani raja. Akhirnya mereka memutuskan untuk melayani, mereka membuatkan roti, dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saking miskinnya keadaan pada waktu itu. Jadi kalau bisa dikatakan pada waktu itu terjadi krisis moneter, pada waktu itu terjadi krisis karena tidak ada air oleh karena perkataan Elia, dan pada waktu itu ekonomi resesi total, saudara, kegelapan terjadi. Nah, saudara, tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Kedengarannya egois, saudara. Di saat kekurangan, di saat keluarga ini nggak punya apa-apa, tetapi Elia bilang, buatkan dulu bagiku. Hari ini saya mau katakan, saudara, di tengah-tengah kekurangan, utamakanlah hamba Tuhan. Saya mengalami itu, saudara. Di saat sebetulnya saya membutuhkan, tapi saya mendahulukan melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan apa yang saya punya. Di saat sebetulnya saya juga butuh, saya juga punya kebutuhan yang jauh lebih penting. Tetapi ketika kita memelihara janji Tuhan, kita mengutamakan hamba Tuhan, kita memprioritaskan memberi bagi pekerjaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan juga pelihara, saudara. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Elia menguatkan hati wanita itu, ibu janda itu di Sarfat. Jangan takut, pulanglah. Tapi buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ini bukan berbicara keegoisan, tetapi berbicara memprioritaskan Tuhan dan hamba Tuhan. Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Perempuan ini mungkin berkata, saya udah mau mati, saya bikin untuk hamba Tuhan ini. Tapi mereka taat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Nah, saudara, apa yang terjadi? Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Karena mujizat terjadi di tempayan tepung itu dan di buli-buli yang tidak habis-habisnya, membual-bual berkat Tuhan. Saudara, kalau kita mengutamakan hamba Tuhan, kita mengutamakan berkat-berkat untuk hamba-hamba Tuhan, maka berkat itu nggak akan habis. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, luar biasa saudara. Ini krisis moneter yang diizinkan Tuhan. Tetapi orang yang tunduk kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Hari-hari ini dikatakan 2023 tahun yang gelap, saudara. Itu atas izin Tuhan. Elia berkata di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, atas izin Tuhan, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada embun dan air hujan. Kekeringan itu atas izin Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kalau engkau memprioritaskan hamba Tuhan, engkau memprioritaskan melayani pekerjaan Tuhan, bagaimana keluarga kecil ini yang tidak punya apa-apa diberkati sampai turun hujan itu, engkau akan menerima berkat. Di tempayanmu tepung gak akan habis, buli-buli minyak tidak akan habis. Orang-orang percaya, ini tahun yang gelap, tahun yang suram, tapi prioritaskan Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan khawatir, jangan takut, bertindaklah.
Ada seorang bernama Obaja, pegawai Ahab. Dia seseorang yang setia dan diam-diam dia selalu memberi makan nabi-nabi yang masih didapati setia kepada Tuhan. Suatu ketika Elia bertemu dengan Obaja dan Elia katakan kepada Ahab, ini Elia ada. Obaja ketakutan. Lalu Obaja berkata, bagaimana kalau tiba-tiba engkau menghilang? Ahab pasti akan membunuh aku. Enggak, katakan aku ada. Oke, jangan lari ya. Begitu kira-kira. Kalau engkau katakan engkau ada, engkau harus ada supaya saya tidak dibunuh oleh Ahab. Singkat cerita, Elia berhadapan muka dengan Ahab. Di pasal yang ke-18, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata padanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia padanya, bukan aku yang mencelakakan Israel. Masa aku yang mencelakakan Israel? Tapi kau dan seluruh keluargamu, engkau telah meninggalkan perintah Tuhan. Engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari istana Izebel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Saudara, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, total hampir 1000 orang. Amin. 850 orang, ditambah orang-orang Israel yang jutaan jumlahnya. Mereka datang ke Gunung Karmel. Apa yang terjadi di Gunung Karmel? Di Gunung Karmel, Elia membuat sebuah demonstrasi kuasa Allah. Dia katakan, dia menantang nabi-nabi Baal. Kalau Baal itu Allah, kita buat mezbah dan kita lihat siapa yang menjawab persembahan ini di tengah-tengah kita. Dia tantang. Lalu ketika Nabi Baal itu mereka sudah sambil menyakiti diri mereka, saudara, mereka sudah berseru-seru kepada Allah ilah mereka, memanggil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya, memanggil Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Oh ayo panggil lebih keras Allahmu. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum bangun. Ya, jadi Elia mengejek mereka ketika mereka menyiapkan persembahan itu, berseru kepada Tuhan mereka tidak mendapat apa-apa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya, jadi sudah melukai dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucur dari tubuh mereka, seolah-olah itu adalah sebuah doa panggilan mereka kepada Allah Baal, tapi tidak terjadi apa-apa. Sudah lewat tengah hari, sudah kerasukan, sampai waktu mempersembahkan korban petang, tidak ada suara, tidak ada jawaban, dan tidak ada tanda perhatian. Lalu tiba waktunya Elia. Elia berkata kepada seluruh rakyat, datanglah dekat padaku. Lalu datang rakyat kepada Elia. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Apa yang terjadi, saudara? Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Dia dirikan batu itu jadi mezbah, ia susun kayu api, ia potong lembu itu, menaruh potongannya di atas kayu api. Setelah itu dia berkata, siram dengan air, penuhi 4 buyung dengan air, tuang ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buat untuk kedua kali, lalu buat untuk ketiga kali. Mereka siram sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Apa yang terjadi? Maksudnya supaya ketika dia berdoa, ini betul-betul akan terjadi sebuah mujizat karena benda ini basah. Benda ini basah, tapi dia akan minta api dari surga. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu saudara, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, batu dan tanah, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya.
Amazing ya saudara. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujud mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison, menyembelih mereka di sana 850 nabi Baal dan Asyera. Wow, saudara. Jadi jangan main-main ya. Hari ini jangan pernah engkau melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjawab dengan api. Apapun yang menjadi pergumulan, prioritaskan Tuhan. Lihat doa dari Nabi Elia. Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Prioritaskan Tuhan, prioritaskan jemaat Tuhan, dan pegang firman Tuhan. Itu kunci di dalam berdoa. Amin saudara. Kalau engkau mau melihat sesuatu yang hebat, jangan menjadi orang yang minta-minta untuk sesuatu yang enggak prioritas di hadapan Tuhan. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau melakukan apa yang menjadi prioritas. Singkat cerita saudara, Nabi Baal itu dibunuh dan Ahab menjadi sangat sedih. Apa yang terjadi? Dia mengeluh kepada istrinya, seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Isabel, seorang perempuan yang punya pengaruh yang kuat. Jadi saudara, perempuan itu punya talenta, dia punya pengaruh. Pengaruhnya itu kalau dia baik, dia akan baik, tapi pengaruhnya kalau dia jahat, dia akan jahat. Abigail punya pengaruh yang baik, itu sebabnya dia dikatakan bijaksana. Isabel punya pengaruh yang buruk, itu sebabnya dia dikatakan jahat. Hati-hati dengan roh Isabel. Roh yang punya pengaruh, yang punya kekuatan mengintimidasi, yang punya kekuatan untuk mengancam, membunuh, bahkan berusaha untuk membinasakan. Isabel ini adalah seorang wanita. Elia telah melakukan kegagahan yang luar biasa dengan membunuh 850 nabi-nabi yang menyembah berhala. Tetapi oleh satu orang perempuan dia ketar-ketir saudara. Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya pada Allah menghukum aku bahwa lebih dari itu jika besok kiranya pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa dari salah seorang dari para nabi Baal. Human, saudara. Elia setelah selesai melakukan mujizat, dia ketakutan. Berapa banyak di antara kita, saudara, ketika kita selesai melakukan perkara-perkara hebat, kita kembali ke manusia kita yang sesungguhnya. Kita takut, kita khawatir, kita pengen lari. Itu yang terjadi. Saudara, seorang nabi yang luar biasa, Elia dari Tisbe itu melarikan diri dan dia pergi menyelamatkan nyawanya sampai ke Bersheba. Ia meninggalkan bujangnya, ia tidur di bawah pohon arar dan kemudian tiba-tiba ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air yang dikirim oleh malaikat, lalu kemudian ia minum. Allah menyatakan dirinya di Gunung Horeb di pasal yang 19. Tuhan bertanya di tengah-tengah gempa, di tengah-tengah angin besar yang kuat yang membelah gunung batu dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi goncangan, tidak ada Tuhan di sana. Tetapi ketika angin datang dengan sepoi-sepoi basah, ada suara Tuhan di sana. Saudara, kadang-kadang Tuhan berbicara bukan dengan suara yang menggelegar, tapi dengan suara yang lembut. Di saat seperti apa? Di saat engkau nggak fokus dengan Tuhan. Di saat engkau mulai sedih, kecewa, khawatir, kau dengarkan dengan lembut suara Tuhan terdengar. Lalu dia bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Beberapa kali Tuhan tanya, dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya dengan Tuhan. Lalu Tuhan tidak panjang lebar, dikatakan, pergi kembali ke jalanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elia adalah manusia biasa yang juga mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan stagnasi. Dia berhenti di pelayanannya. Tetapi pada waktu dia lari, ada suara Tuhan yang lembut yang memanggil dia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Amin. Hari ini, saudara, kalau engkau adalah orang yang tipikal melarikan diri, tipikal orang yang menjauhkan diri dari suara Tuhan, pergilah kembali ke jalanmu. Lakukanlah lagi. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Ammon. Engkau harus kembali bertindak melakukan apa yang Tuhan mau. Disitulah engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia punya kriteria hamba Tuhan yang luar biasa.
Dia punya mengalami masa stagnasi. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia bangkit, dia keluar, dan dia pergi. Saudara, di pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 21, dia ketemu dengan seorang yang bernama Elisa. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau engkau melayani Tuhan, jangan pernah lupa untuk meninggalkan legacy kepada orang lain. Karena engkau suatu saat nanti akan meninggal, suatu saat nanti engkau akan berpulang. Tuhan tidak akan menilai seberapa hebat engkau ada di dunia ini. Tetapi ketika engkau meneruskan pekerjaan Tuhan, membagikan tongkat estafet, itulah yang luar biasa. Saudara, Samuel pernah gagal untuk anak-anaknya. Dia tidak memberikan tongkat estafet. Tapi Elia, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, tetapi seorang yang bernama Elisa mendapatkan double porsi. Dia memberikan legasinya kepada Elisa. Saudara, jadilah orang hebat, bukan untuk diri sendiri, tapi jadilah orang hebat untuk melanjutkan pekerjaan Allah. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ia sendiri yang mengemudikannya. Yang ke-12, ketika Elia ada di dekatnya, ia melemparkan jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Biarkan aku mencium ayah dan ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau. Baik, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat bagimu. Demikian kisah Elia, seorang yang powerful dalam berdoa. Ingat saudara, doa ada 3 jawaban. Ya, tunggu, dan tidak. Jadilah orang yang mendapatkan jawaban ya, dalam arti kata, engkau harus berkenan dan engkau harus mencari kehendak Tuhan yang terutama. Manusia bisa capek, manusia bisa khawatir, manusia bisa lelah. Tetapi keep on listening to God's voice dan pergilah, berjuanglah kembali. Dan jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Mujizat pasti terjadi. Secara singkat saya akan mengatakan tentang teladan Elia. Yang pertama, dia setia menyampaikan pesan Tuhan. Yang kedua, dia mendengarkan perintah Tuhan dengan rendah hati. Yang ketiga, Elia jadi saksi pemeliharaan Tuhan, bagaimana gagak memelihara dia di sungai Kerit, dan bagaimana malaikat mengirimkan dia roti dan air di dalam kendi, dan bagaimana janda Sarfat memelihara dia. Dia adalah saksi dari pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, engkau yang mengecap kebaikan Tuhan, jangan tidak setia. Yang keempat, Elia tunduk pada kuasa Tuhan. Yang kelima, Elia berkomunikasi dengan doa. Doa itu diucapkan dengan yakin. Doa, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia dengan yakinnya memerintahkan hujan berhenti. Lalu dengan yakinnya dia memerintahkan siram itu, api akan jauh dari surga. If you got faith, God will answer you. Yang keenam, Elia mengajarkan bahwa iman mampu melakukan mujizat. Imannya luar biasa. Dia yakin dulu, dan segala sesuatu itu akan kemudian terjadi. Yang ketujuh, Elia diteladani karena keberaniannya menghadapi Isabel. Pada akhirnya dia berani menghadapi Isabel. Yang kedelapan, Elia adalah seorang pemimpin teladan. Dia mendelegasikan hal-hal yang penting untuk dia delegasikan kepada seorang nabi yang mendapatkan double porsi dari dia, yaitu Elisa. Saudara, jangan melayani seorang diri, jangan menjadi single fighter, tapi pastikan engkau punya pengikut, engkau impartasikan semua yang baik daripadamu, supaya pekerjaan Tuhan itu terus jalan. Amin. Ada banyak orang tiap hari sambil tidur-tiduran, dia dengarkan firman Tuhan. Udah makan nih, makan firman Tuhan. Dia makan sendiri. Firman Tuhan dia makan sendiri. Ada di pikirannya, ada di hatinya, ada di otaknya, ada di mulutnya. Tapi hanya untuk kebutuhan makan, minum, pakai keluarganya sendiri. Saudara, come on, share. Share it. Share untuk anakmu. Share untuk orang lain. Bagikan. Jangan makan sendiri. Engkau punya teladan, engkau mau dilihat orang, hanya engkau keep it by yourself. Come on, bagikan, impartasikan ke orang lain. Dengan engkau berbuat seperti itu, engkau sedang membesarkan sebuah generasi yang kuat di dalam tangan Tuhan. Yang ke-9, Tuhan memperhitungkan kesetiaan Elia, di mana Elia dan Musa tampak duduk bersebelahan, jadi bukti bahwa Elia adalah salah satu nabi utusan Tuhan yang diakui oleh Tuhan. Di hadapan Kristus, Elia dan Musa itu tampil sebagai seorang yang dimuliakan di atas gunung. Yang ke-10, Elia mendapat bagiannya di surga. Elisa menyaksikan langsung bagaimana kereta dan kuda dan kereta berapi itu menjemput Elia ke surga. Amin. Elia memiliki teladan. Dari firman Tuhan ini, mari mengambil hal-hal yang penting. Ingat, don't keep it by yourself, tapi share, karena perlu ada legacy. Baik itu anakmu, baik itu keluargamu. Share it. Jangan
cuma makan sendiri firman Tuhan dan taruh di kepalamu. Saya akan tutup dengan Yakobus 5 ayat 16 hingga 18. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tidak ada keraguan sedikit pun ketika Elia berdoa. Sehingga ketika dia berdoa, Tuhan menjawab. Kenapa? Relationship with God. Dan dia tahu, ini kebutuhan Tuhan kok, ini kebutuhan jemaat Tuhan. Kalau engkau punya keyakinan bahwa ini kepentingan Tuhan, engkau dengan yakin mendoakan dan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan kemudian langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sejak awal penciptaan, kita diciptakan untuk memiliki otoritas. Dengan doa, otoritas itu dipulihkan dalam hidupmu. Otoritas itu jangan disalahgunakan. Kenalilah Tuhan, supaya engkau bisa berdoa dengan tepat, dengan benar, dengan berkenan, dan gak akan malu karena Tuhan pasti jawab. Amin. Mari satu dalam doa. Kami mengangkat tangan kami, permohonan kami, biarlah kami sesuaikan dengan kehendak-Mu supaya kami tidak dipermalukan, oleh karena Engkau tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berpegang kepada janji firman Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan, kami mengutamakan jemaat Tuhan, kami mengutamakan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya Engkau yang menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan kami percaya ketika kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, apa saja yang tidak kami minta, seperti Salomo, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kebesaran, bahkan perlindungan Tuhan sediakan. Sebagaimana Elia, apa yang dia tidak minta, tetapi pemeliharaan Tuhan, Tuhan sediakan dengan berlimpah-limpah. Yang kami perlu prioritaskan adalah kehendak Tuhan, mendelegasikan kehendak Tuhan kepada siapapun, sehingga kerajaan Allah tidak akan terputus, tapi terus Tuhan dinyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.